Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Surya Fitrianto. Di sini saya akan membahas tema pembahasan komunikasi bisnis. Yang saya bahas kali ini tentang bisnis jasa agensi properti, yaitu solusi properti yang diambil dari perusahaan saya sendiri. Yang dimana pertama itu kita akan bahas histori perusahaan dari solusi properti. Solusi properti sendiri itu berawal dari tahun 2013, yang dimana berisikan 2 orang anggota, yaitu bos saya sendiri, dan dimana tujuan mereka itu untuk membantu proses jual ataupun membeli rumah di daerah Serang, Banten, khususnya kota Serang dan kota Cilegon dalam provinsi Banten. Yang berawal dari tahun 2013 mereka membuka kantor sendiri. Dari mulai berjalannya mereka berdua sendiri sampai adanya tim ataupun karyawan itu dimulai itu setelah tahun 2015. Seperti itu cerita yang pernah saya dengar dari atasan saya sendiri atau pendiri solusi properti ini. Dan dimulailah tahun 2015 itu dinamakan kantornya Solusi Properti, yang bergerak di bidang jasa agensi properti dan konsultan. Seperti itu histori perusahaan dari perusahaan jasa solusi properti ini. Yang berikutnya itu saya akan membahas tujuan dari perusahaan solusi properti yang telah berdiri ini. Solusi properti tujuannya yang pertama itu membantu orang mempunyai rumah, yang dimana dalam kurun waktu belakangan ini banyak orang yang ingin mempunyai rumah, tapi mereka suka terkendala dari datanya atau dari segi biaya, ataupun ingin memilih lokasinya yang strategis itu yang seperti apa dan cocok untuk harga yang sekian itu yang seperti apa. Disitulah kita ada untuk membantu mereka, untuk merekomendasikan ataupun konsul terlebih dahulu kepada kita, yang dimana misalnya mereka ingin mempunyai rumah dengan spek seperti ini dan ada dana seperti sejumlah sekian dan ingin rumah yang seperti ini. Nah, itu dimana nanti kita akan membantu prosesnya seperti apa hingga sampai akhir mereka mempunyai rumah pun kita masih akan membantu proses untuk balik nama di notaris ataupun membantu proses pemberkasan lain-lainnya seperti itu. Dan selanjutnya itu dari tujuan perusahaan ini berdiri. Yang kedua itu untuk membantu proses kredit, di mana dalam proses membeli tidak selalu cash atau langsung terima uang tunai. Adapun proses membeli dengan cara kredit, yang dimana itu ada namanya itu KPR. KPR itu kredit pembiayaan rumah, dimana itu syarat-syarat dari kredit itu yang pertama harus karyawan tetap atau minimal itu sudah ada kontrak selama 1 tahun. Untuk masa sekarang itu memang sangat sulit untuk mencari karyawan tetap, apalagi yang baru-baru bekerja, dikarenakan peraturan sekarang lebih seringnya PKWT. Itu bisa, yang penting sudah ada surat keterangan kerjanya dan surat keterangan kontrak, dan minimal itu sudah 1 tahun ya. Dan di situ nanti ada rekening koran dari persyaratan lainnya untuk proses pengajuan kredit rumah itu. Rekening koran selama 3 bulan terakhir, ada KTP, kakak suami istri, buku nikah, BPJS, kesehatan, yang dimana itu sudah peraturan dari perbankannya seperti itu. Yang ketiga itu membantu proses pelunasan rumah. Nah, ini cukup
cukup penting dari tujuan perusahaan kami berdiri, yang dimana itu kadang ada orang atau yang ingin konsul sama kita ini, dia sudah melakukan akad kredit pada tahun yang sudah cukup lama, misalnya dikatakan saja di bawah 2010, yaitu dimana mereka ini bingung untuk melunasi rumah tersebut itu caranya seperti apa dan bagaimana, dan dia bingung untuk mengetahui harga atau angka untuk pelunasannya itu ke bank itu bagaimana. Terkadang orang mengambil rumah itu dengan cara over kredit, jadi tidak langsung orang pertama, kadang seperti itu. Kan dia bingung, sebelum itu over kreditnya di bawah tangan atau seperti apa, itu kadang bingung untuk mencari orang atas nama pertamanya itu bagaimana. Nah, di sini kita ada itu sudah untuk membantu proses pelunasan rumah tersebut. Yang kami cari itu pertama atas nama orang pertamanya itu kita cari dulu ada di mana, dan kita konfirmasi ke pihak bank yang melakukan kredit rumah tersebut. Kebetulan di Solusi Properti ini sudah bekerja sama dengan hampir semua bank di Indonesia sepertinya. Nah, itu selanjutnya kita koordinasi dengan bank yang melakukan akad kredit rumah tersebut. Ini masih ada nggak data-data atas nama orang pertamanya, nomor HP-nya, KTP alamat rumahnya, atau yang lain-lainnya. Kita terlebih dahulu cari seperti itu, dan masih banyak proses yang lainnya untuk membantu pelunasan rumah tersebut nyampe selesai ya. Yang keempat itu membantu menjualkan rumah atau properti. Nah, di sini bukan hanya yang membeli, yang menjual pun juga bisa di perusahaan agensi properti ini, yang dimana itu menjualkan rumah tersebut itu kita tidak ada biaya apapun, kecuali orang tersebut ingin cepat menjual properti tersebut, itu kita akan ada biaya untuk highlight iklan rumah tersebut supaya tetap trending di atas saja atau tetap di up terus di website kita dan semua media sosial lainnya. Itu dikenakan biaya karena kita juga untuk membayar proses iklan tersebut supaya berada di atas terus seperti itu. Yang kelima itu menyediakan jasa renovasi, di mana kita bukan hanya untuk menjual beli saja. Di sini kita juga ada jasa renovasinya. Misalkan ada orang yang ingin renovasi rumah tapi dia bingung dengan budget sekian ini, kebutuhannya itu seperti apa dan kira-kira cukup enggak dengan budget yang mereka miliki. Kita bisa konsultasi dengan kita untuk menyediakan jasa renovasinya. Apa aja, dari mulai nanti apa aja yang akan direnovasi dan kebutuhannya, budget itu seperti apa. Kebutuhan budgetnya itu misalnya nanti kita yang tentukan dengan RAB yang sudah dibuat atau rencana anggaran pembiayaan. Nanti mulai dari material, jasa atau tukang renovasinya, nanti kita akan dirinciin di situ dengan adanya RAB. Dan untuk prosesnya ya, waktunya itu berapa lama sih kira-kira? Kadang kan orang mempertanyakan seperti itu untuk kepastiannya. Kita juga bisa, karena kita sudah sering untuk merenovasi rumah, jadi kita sudah bisa memperkirakan nih kapan selesainya dari awal pembangunan sampai akhir nih, membutuhkan waktu berapa lama dengan proses renovasi seperti ini dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Untuk jasa renovasinya bisa, atau hanya konsultasinya juga bisa ke kita, atau sekaligus ingin membeli rumahnya, rumah bahannya dari Solusi Properti dan jasa renovasinya dari Solusi Properti, itu bisa. Ataupun nanti mau jual kembali itu propertinya, bisa dititipkan ke kita lagi. Dan yang keenam itu membantu proses
legalisasi surat-surat, dimana kadang orang masih ada kebingungan untuk legalisasi surat-surat. Misalnya dia membeli dari yang namanya masih AJB atau akte jual beli, dan dia ingin meningkatkan ke SHM, sertifikat hak milik. Itu seperti apa sih caranya, bagaimana, dan untuk biayanya itu berapa? Itu bisa konsultasi ke kita untuk membantu proses legalisasi surat-suratnya. Itu nanti kita arahkan untuk awal mulanya kita konsultasi kepada notaris yang bersangkutan untuk proses legalisasinya, untuk mencapai sertifikat hak milik atau meningkatkan ya dari AJB akta jual beli. Itu bisa konfirmasi ke kita atau konsul ke kita, ataupun langsung menyerahkan ke kita untuk mau terima beres. Contoh, Pak, saya mempunyai surat ini masih AJB, tapi saya ingin meningkatkan ke sertifikat hak milik. Itu berapa biayanya? Saya mau terima beresnya saja sampai sertifikat hak milik, dan berapa lama waktunya. Itu bisa kita yang mengerjakan semuanya. Seperti itu. Yang ketujuh itu ada kita membantu konsultasi juga untuk jual beli. Tujuannya ini yang terakhir. Yang ketujuh itu konsultasi untuk jual beli. Misalnya mereka ingin menjual aset mereka atau properti mereka di daerah, misalnya di daerah Serang atau Tangerang atau Jakarta, dengan berlokasi di sini. Contoh di Tangerang, dia mempunyai aset properti atau rumah di daerah BSD Tangerang. Pak, saya ingin menjual dengan luas tanah sekian, berlokasi di BSD Tangerang. Ini kira-kira harganya berapa? Itu kita bisa memperkirakannya, karena kita sudah biasa menjual belikan properti. Jadi kita tahu taksiran harganya seperti apa dan berapa biayanya, berapa harga pasaran ya, jatuhnya seperti itu bisa. Ataupun ada yang mau membeli, Pak, kita ingin membeli aset di daerah sini dengan luas tanah seperti ini, speknya seperti ini, tapi ini benar nggak kira-kira Pak, harganya itu sekian. Nah, itu bisa konsultasi ke kita. Nanti kita akan mengira atau kita akan merincikan ya, dari harga sekian ini masuk akal nggak? Nanti kita lihat spek bangunannya, nilai jual objek tanahnya di daerah situ tuh sudah berapa nilai jual tanahnya atau bangunannya, juga kita hitung dengan bangunan yang diperkirakan itu sudah speknya itu seperti apa ya. Mungkin ada yang subsidi, ada yang udah komersial atau klaster, itu kan beda ya untuk kualitas bangunannya. Jadi itu juga tujuan perusahaan Solusi Properti ini berdiri, menyediakan konsultasi jual beli properti. Nah, yang ketiga yang akan saya bahas itu sistem kontrak kerjasama titip jual di Solusi Properti. Jadi untuk sistem kerjasama titip jual di Solusi Properti ini cukup mudah, tidak ribet ataupun banyak persyaratan lainnya ya. Yang pertama itu yang kita minta untuk legalisasi berkas-berkas itu hanya fotokopiannya saja, yaitu yang pertama ada sertifikat atau AJB, IMB izin mendirikan bangunannya, PBB, dan KTP KK untuk atas nama surat tersebut. Dan berapa lama sih Pak waktu untuk kontrak kerjasamanya dengan kita? Di sini untuk kontrak kerjasamanya dengan Solusi Properti itu selama 3 bulan, dan itu akan dievaluasi kembali ketika masih belum terjual selama 3 bulan tersebut. Di sini kan kita harus mencari tahu kenapa penyebabnya. Selama 3 bulan tersebut itu belum menyampaikan belum sampai terjual aset tersebut, atau dari harganya masih ketinggian, atau dari kondisi rumahnya yang kurang bagus, jadi
kurang diminati oleh pembeli, atau ada hal-hal yang lainnya dengan lokasinya atau dengan fasilitas jalannya atau seperti apa, itu nanti kita akan cari tahu kenapa ini penyebabnya selama 3 bulan kok belum sampai terjual. Nah itu nanti kita kembalikan lagi kepada si penitip, ini mau diperpanjang lagi atau tidak setelah kita evaluasi. Menurut kita ini kenapa selama 3 bulan ini belum terjual, itu nanti kita evaluasi alasannya dan kita kembalikan kepada penitip aset properti tersebut, apakah mau dilanjutkan kembali, diperpanjang kontraknya, atau sudah cukup diputus saja selama 3 bulan tersebut. Seperti itu untuk sistem kontrak kerjasama titik jual di Solusi Properti selama 3 bulan dan akan dievaluasi setelah 3 bulan tersebut. Untuk biaya itu di kita tidak ada biaya apapun untuk titip jual aset properti, gratis. Tetapi yang saya sudah sampaikan di poin kedua dari tujuan perusahaan atau itu, apabila si pemilik aset properti tersebut ingin propertinya cepat dalam waktu terjual cepat ya, dalam kurun waktunya itu bisa kita naikkan postingannya di highlight atau tetap berada di atas terus ya setiap harinya. Itu kita juga berbayar di website kita pun seperti itu, atau di media sosial lainnya kita akan membayar iklan untuk berada di highlight terus properti itu. Jadi untuk biaya itu ada sekitar 1.500.000 sampai 3 juta untuk titip jual dengan ingin aset tersebut selalu berada di highlight atau ingin cepatlah lakunya seperti itu. Untuk masalah kerjasama, yang waktunya sudah ditentukan selama 3 bulan dan berkas-berkas apa aja yang diminta itu tadi sudah saya sampaikan, seperti fotokopian sertifikatnya, AJB, INB, PBB, KTP, KK. Dan untuk berapa sih Pak? Misalnya nanti kita komitmen sukses fee-nya sama pihak Solusi Properti itu kita ada di 3% dari harga transaksi. Jadi berapapun transaksinya nanti kan kita balikkan kembali kepada si pemilik properti tersebut. Misalnya ada yang menitipkan di harga 500 juta. 500 juta itu nanti kan nggak langsung harga net ya, di situ masih bisa nego. Dan kita kembalikan Pak, ada penawaran sekian, ini mau dijual atau tidak, kita konfirmasi lagi. Oh misalnya ya udah tidak apa-apa Pak, dijual saja karena kita sedang butuh uang cepat, itu kita balikan lagi ya untuk proses harga kepada pembeli. Karena kita bukan penentu untuk masalah harga, kita tidak mau ada kesana kita yang menghalangi antara pembeli dan penjual. Kita kembalikan lagi kepada penjual dan pembeli, nanti kita akan pertemukan untuk musyawarah harganya mau seperti apa, biaya proses balik namanya seperti apa, itu mau dibagi 2 atau bagaimanapun, nanti kita balikan kembali kepada penjual dan pembeli. Kita di sini hanya membantu jasanya saja untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dan komitmen sukses fee-nya itu di 3% dari harga transaksi berapapun, itu kita 3% dari titip jual. Selain titip jual itu pun kita pun ada aset yang kita beli sendiri, atau kita ada putaran uang di manajemen Solusi Properti itu untuk membeli aset sendiri dan kita renovasi dan kita jual sendiri. Itu pun ada selain aset titip jual. Dan itu biasanya ada investor lagi yang bekerja sama dengan pihak manajemen Solusi Properti seperti itu. Jadi aset di kita sangat banyak dan tersebar di mana-mana.
bukan hanya di Kota Serang saja, dan di seluruh provinsi Banten pun ada, bahkan sampai Jabodetabek pun ada. Kalau kita mau serius untuk memprosesnya atau memfokuskannya ya. Tetapi solusi properti ini berawal dari di Kota Serang, belum ada tenaga pembantu atau kantor cabang yang berada di kota-kota lainnya. Jadi kita masih memfokuskan di Kota Serang, Cilegon, dan sekitarnya Kota Serang saja. Seperti itu untuk sistem kontrak kerjasama titip jual di solusi properti. Yang keempat yang saya akan bahas ini, keuntungan kerjasama dengan solusi properti ini apa saja sih Pak? Nih, ini yang paling penting biasanya yang ditanyakan oleh pemilik properti yang akan menitipkan propertinya di solusi properti, apa saja. Yang pertama, efisiensi waktu. Kita tidak akan mengganggu si pemilik properti tersebut. Jadi kadang pembeli atau buyer ada yang meminta waktu tertentu, atau udah tengah malam, atau waktunya harinya hari apa, jamnya jam berapa. Itu kalau sudah dititipkan ke kita itu semua sudah tanggung jawab kita. Jadi udah tidak direpotkan kembali pemilik properti tersebut. Jadi waktunya leluasa, tidak direpotkan dengan waktu, efisiensi ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, setelah dititipkan properti itu ke kita, setiap seminggu sekali kita akan mengunjungi properti tersebut untuk membersihkan properti tersebut atau mengecek, takut ada hal-hal apa atau ada kerusakan atau apa, nanti kita akan konfirmasi kepada pemilik. Nah, untungnya sistem keuntungan kerjasama dengan solusi properti, yang pertama itu efisiensi waktu, yang kedua itu aset tersebut akan terjaga kebersihan dan keamanannya. Yang ketiga, selama kontrak kerjasama di kita itu, jadi kita banyak marketing atau sales freelance lainnya yang akan membantu. Jadi bisa dibilang properti tersebut akan bisa terjual dengan cepat. Kita biasanya kadang belum sampai 1 minggu atau baru beberapa hari sudah ada yang terjual. Jadi kita akan memosting atau mensebarluaskan kepada semua tim kita yang berada di Kota Serang, itu maupun in-house ataupun freelance, itu akan kita sebarkan luaskan. Dengan catatan itu sudah memiliki izin dari pemilik properti tersebut, apakah mengizinkan atau tidaknya untuk disebarluaskan. Kadang ada yang butuh privat atau privasi ya. Untuk Pak, ini saya ingin menitip contoh, tapi saya hanya ingin dipasarkan oleh pihak Bapak saja, tidak mau disebarluaskan atau dipasang spanduk dijual. Itu ada yang seperti itu. Tetapi untuk kerjasama di kita itu, yang pertama kita akan minta izin untuk menyebarluaskan atau memasarkan aset properti tersebut sebanyak-banyaknya, seluas mungkin ya, karena tujuannya yang pertama agar cepat laku. Yang kedua, kita akan minta izin apabila rumah atau properti tersebut dengan keadaan kosong, kita akan meminta izin untuk meminta kunci duplikatnya. Kenapa kita meminta kunci duplikatnya? Yang pertama itu kita akan membawa konsumen itu kan tidak menentu waktunya atau harinya, mau hari apa atau jam berapa, atau bisa tengah malam atau apa. Tapi kita akan meminta perizinan terlebih dahulu kepada pemilik properti, apakah bersedia memberikan duplikat kuncinya kepada kita, yang tujuannya itu untuk membawa konsumen itu. Yang keduanya kan tujuannya untuk membersihkan ya aset properti tersebut setiap seminggu sekalinya. Yang ketiga, kita akan meminta izin untuk memasang banner atau spanduk dari solusi properti, spanduk dijual. Dan itu pun balik lagi, kita akan meminta izin kepada penjual properti tersebut atau pemilik properti tersebut, apakah mengizinkan untuk propertinya dipasangkan banner atau spanduk solusi properti. Tapi yang pasti bukan hal yang apa-apa atau tujuan yang bermaksud apa-apa. Tujuannya tetap balik lagi agar cepat
terjual atau cepat laku. Kadang pembeli tidak bisa diperkirakan dari media sosial saja. Kadang ada juga tetangga atau orang yang melintas di properti tersebut atau di aset tersebut yang nantinya akan melihat spanduk, dan itu pun sangat besar peluangnya ya untuk spanduk itu dari melihat itu akan menghubungi pihak kita. Seperti itu tujuannya, balik lagi untuk cepat terjual. Yang kelima yang saya akan bahas dari tema pembahasan kali ini, kerjasama antara bank. Di sini Solusi Properti sudah hampir semua perbankan kita sudah kerjasama, dari pembelian lelangnya, pembelian lelang dari bank, proses pelunasan, proses kredit, sampai proses pembiayaan itu kita sudah kerjasama. Kita sudah kerjasama oleh hampir semua perbankan. Contohnya yang paling sering itu kita di Bank BTN. Di Bank BTN itu kita lebih sering untuk membeli aset lelang seperti itu, dan kita akan merenovasi dan kita akan menjualnya kembali. Adapun yang untuk akad kredit di Bank BTN itu kita bisa membantunya, dan kita tujuannya itu bekerja sama dengan bank-bank itu seperti itu untuk membantu proses ya pembelian atau penjualan aset properti. Bagaimana kita sampai bisa bekerja sama dengan bank itu? Yang pertama, itu sangat tidak mudah untuk bank mempercayai kepada perusahaan Solusi Properti ini. Dilihat karena kita semakin tahunnya semakin luas, penyebaran properti semakin banyak, dan juga proses terjual atau proses bisa dibilang transaksinya pun banyak dan membutuhkan perbankan. Disitulah bank-bank mulai tertarik dengan perusahaan Solusi Properti ini. Barulah mereka satu persatu setiap tahunnya datang untuk menawarkan jasa-jasa kepada kita untuk bekerja sama dengan kita. Yang keenam yang saya akan bahas itu untuk komitmen fee untuk marketing di Solusi Properti, marketing in-house ataupun freelance ya. Untuk komitmennya itu sukses fee. Yang pertama, apabila ada aset properti yang terjual oleh marketing, itu kita akan mengeluarkan sukses fee sebesar 2% dari harga transaksi rumah atau aset properti tersebut. Kenapa kok bisa sampai angka 2%? Bukannya tadi dari titip jual 3% kita mengambilnya. Nah, perusahaan mengambil titip jual 3%, yang dimana 1% itu buat manajemen perusahaan, dan nggak mungkin 3% itu dikasih semua untuk marketing. Perusahaan pun harus tetap jalan keuangannya atau manajemen keuangannya seperti itu. Kenapa bisa dihasilkan disebut angka sampai 2%? Yang 1% itu kemana? Yaitu buat manajemen keuangan perusahaan. Untuk biasanya kalau penjualan itu 2%. Adapun over kredit itu biasanya minim 5 sampai 10% karena harga transaksinya jauh ya dari penjualan. Kalau penjualan itu biasa di atas ratusan, kalau over itu kadang ada yang di bawah ratusan atau bahkan sekitar di bawah 50 juta itu ya. Jadi kenapa bisa diambil angka 5 sampai 10% itu karena harga transaksi over kredit lebih murah, lebih kecil. Yang ketujuh, saya akan membahas proses pembelian serta pembayaran properti di Solusi Properti. Untuk proses pembeliannya itu seperti apa? Proses pembeliannya itu pastikan dengan yang pertama, pembeli sudah yakin dan minat dan sudah disurvei atau sudah dilihat-lihat aset tersebut, dan
pembeli akan melanjutkan untuk proses pembayaran. Ini seperti apa Pak teknisnya? Kadang ada sering, bukan seperti apa, sering ya, hampir semuanya menanyakan proses pembayaran ini seperti apa. Yang kita tanyakan dua hal dulu. Ini untuk pembelian cash atau kredit. Untuk misalnya cash, kita bisa langsung datang ke kantor dan kita akan membuatkan kwitansinya. Apa mau di DP terlebih dahulu dan sisanya berapa lama itu fleksibel. Fleksibel ya, kita mengikuti aja. Kadang pembeli juga tidak bisa kita paksa kemampuan finansialnya atau kemampuan keuangannya. Ada yang misalnya, Pak sekarang saya ada 50 juta dulu, sisanya ditempo selama 3 bulan atau 2 bulan atau berapa bulan, itu kita membuat kepastian dulu. Itu bisa. Ataupun mau langsung sekaligus cash keras. Ataupun mau cash keras itu bisa, langsung hari itu pun langsung lunas bisa. Apa mau proses kredit itu juga bisa. Kita tanyakan mau KPR atau KUR terlebih dahulu, dan mau banknya seperti apa, yang mau angsurannya seperti apa, dengan bunga yang seperti apa, nanti kita konfirmasi terlebih dahulu. Setelah itu yang ke-8 ada proses balik nama di notaris. Setelah proses pembelian, pasti kan ada yang, atau bukan ada ya, atau seringnya kan mau langsung dibalik nama ke pembeli. Itu seperti apa prosesnya? Ketika sudah proses pembayaran itu biasanya juga di notaris ya pelunasannya, dan akan dilakukan proses balik nama di notaris juga, dan biayanya pun itu sudah kita konfirmasi terlebih dahulu, mau dibagi dua atau full dari kita atau dari pembeli. Biaya balik namanya itu sudah dikonfirmasi terlebih dahulu, dan nanti kita akan sounding ke pihak notaris untuk proses biaya balik namanya sampai berapa lama waktunya, dan biayanya habis berapa untuk pajak pembeli, penjual, dan biaya notarisnya. Nanti itu kita serahkan kepada pihak notaris dan pihak pembeli. Nanti sesudah terjadinya atau sudah selesainya proses pembelian tersebut di notaris, dan itu sudah bukan wewenang kita lagi, tapi kita akan membantu ya, atau kita akan membantu dan mengikuti dan memantau proses berjalannya proses balik nama tersebut sampai jadi. Tapi kita balikan semua tanggung jawabnya kepada notaris, karena surat sudah dipegang oleh pihak notaris. Jadi kita tidak ada wewenang lagi untuk properti tersebut. Nah, dikecualikan untuk ini ya, masa garansi dari properti tersebut masih ada. Tapi untuk proses legalisasi surat-surat itu sudah tidak ada lagi wewenang dari kita, karena semuanya sudah diberikan kuasanya kepada pihak notaris dan pihak pembeli. Jadi pihak pembeli sudah soundingnya kepada pihak notaris yang memegang surat rumah tersebut. Kalau masalah bangunan dari rumah properti tersebut itu masih tanggung jawab kita untuk garansinya ya. Nah, itu nanti akan dibahas di poin selanjutnya. Dan seperti itu proses balik nama di notarisnya itu seperti itu. Dan yang 9 ini nanti masih lanjutan dari pembahasan yang tadi. Nah, di sini ada masa garansi rumah dari Solusi Properti. Masa garansinya itu berapa lama dan apa aja yang bisa digaransikan ya. Untuk masa garansi dari rumah Solusi Properti itu selama 3 bulan dari proses transaksi pembelian rumah tersebut. Dihitung dari itu ya, proses transaksi selama 3 bulan ke depan. Itu di mana yang pertama itu ada garansi kebocoran atau
kerusakan instalasi listrik. Yang ketiga itu ada tembok atau dinding yang runtuh, itu masih masuk garansi. Dan untuk kusen atau yang lainnya jebol itu masih masuk garansi. Di luar itu misalnya misalnya ini perabotannya ini seperti ini atau furniturnya ini bermasalah, itu sudah tidak masuk masa garansi karena furnitur di luar garansi. Yang kita garansikan itu bangunannya, seperti itu. Masa garansinya selama 3 bulan, yang garansi kebocoran, garansi tembok atau dinding yang runtuh, yang selanjutnya itu garansi kerusakan seperti kusen-kusen atau pintu, itu masih masuk garansi. Yang terakhir itu untuk kesimpulannya, jadi perusahaan agensi solusi properti ini ada di mana untuk kebutuhan para pencari rumah yang masih bingung untuk menjual atau membeli properti, di mana agensi properti solusi properti ini ada untuk membantu mereka yang masih kesulitan untuk mempunyai rumah ataupun ingin menjual rumah atau properti lainnya. Mereka masih bingung proses kreditnya, masih bingung proses persyaratannya, masih bingung proses renovasinya, ataupun yang lain tadi yang sudah dibahas semuanya itu. Solusi properti ini tujuannya yang pertama untuk membantu penjual dan pembeli, intinya untuk mempertemukan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada properti. Intinya seperti itu sampai dengan selesai ya, dimana properti tidak akan ada kata inflasi atau turun harga. Yang ada properti itu selalu meningkat harganya atau peluangnya ya setiap tahunnya, dimana tujuan dari perusahaan ini untuk membantu semua orang ya yang ingin mempunyai atau menjual itu properti itu. Kita akan sangat senang untuk membantu mereka semua. Jadi kesimpulannya, yang mau berinvestasi atau menjual atau konsultasi semua hal yang tadi sudah dijelaskan itu bisa langsung hubungi saya. Kebetulan saya di sini admin operasionalnya sekaligus untuk manajemen keuangan, dan yang memposting semua di media sosial itu kebetulan saya sendiri, saya pribadi. Bisa langsung hubungi saya untuk kerjasama selanjutnya. Dan cukup sekian tema pembahasan komunikasi bisnis untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari saya dalam program studi manajemen dan program studi manajemen dalam tema pembahasan komunikasi bisnis jasa agensi properti. Cukup sekian dari pemaparan saya secara keseluruhan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.